Perkenalkan, saya Laura Enisa Malau. Saya Maria Demak Deborah Nainggolan. Saya Melisa Silaen. Saya Vanita Perangin-Angin. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai akuisisi saham. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester kami. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Rini Indawati, SEAK MSI, CA CBV Sera. Apa sih akuisisi itu? Nah, akuisisi adalah salah satu penggabungan usaha atau kombinasi bisnis di mana akan ada pihak yang memiliki kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi memiliki kendali atas aktiva maupun operasi dari perusahaan yang diakuisisi. Namun, perusahaan yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi tetap beroperasi secara terpisah. Nah, pengertian dari akuisisi saham itu sendiri adalah salah satu cara akuisisi dengan membeli sebagian atau seluruh saham dari perusahaan yang ingin diakuisisi. Akuisisi saham bisa dibeli secara tunai atau dengan sekuritas lainnya seperti obligasi dan saham. Dalam menentukan nilai akuisisi saham terdapat dua metode. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang metode biaya atau metode cost. Nah, metode ini adalah suatu metode pencatatan investasi di mana investasi saham yang awal sebagai biaya perolehan dan akan ditambah jika mendapatkan laba dan akan dikurang jika mendapatkan rugi yang didapat setelah tanggal perolehan saham tersebut. Nah, metode ini berlaku apabila kepemilikan atau kendali perusahaan induk atau investor terdapat anak perusahaan lebih dari 50%, di mana investri adalah sumber pendapatan dari investor tersebut. Yang kedua adalah metode ekuitas atau metode harta. Dalam menentukan nilai akuisisi saham pada metode ekuitas, investasi awal sebagai biaya perolehan dan akan ditambah atau dikurangi dengan laba maupun rugi yang didapatkan setelah tanggal perolehan. Dalam metode ekuitas, dividen investi merupakan pengurang dari nilai investasi. Selanjutnya, kita akan membahas goodwill negatif. Di dalam PSAK 22, kondisi yang menimbulkan goodwill negatif apabila biaya perolehan atau harga akuisisi lebih rendah dari nilai wajar kekayaan investi yang diperoleh oleh pengakuisisi. PSAK 22 juga mensyaratkan goodwill negatif diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan yang dialokasikan pada aset non-moneter. Di sini saya akan memberikan contoh dari akuisisi saham. Kita tahu pembelian akuisisi saham dapat dilakukan secara tunai ataupun melakukan penggantian dengan sekuritas lain seperti obligasi. Nah, sebagai contoh terbaru dari selesainya akuisisi saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau yang kita kenal sebagai Inalum, di mana perusahaan plat merah tersebut sah mengantongi 51,23% saham Freeport yang sebelumnya Indonesia hanya memiliki 9,36% saja. Tapi perlu kita tahu, pada akuisisi saham, biasanya persen kepemilikan saham tidak menjadi patokan utama dalam menentukan pengaruh dari investor. Seperti yang kita tahu juga bahwa Freeport telah diakuisisi oleh Indonesia sebesar 51,23%, tetapi kendali atas PT Freeport tidak dipegang oleh Indonesia secara keseluruhan, tetapi masih dipegang oleh Amerika Serikat. Demikian video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa, salam sehat.